Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini BKN mengomentari gitu ya, salah satu pertanyaan terkait dengan nasib honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Apakah akan diberhentikan atau akan juga bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, sama halnya dengan honorer yang masuk dalam database BKN yang gagal pada seleksi CPNS ataupun P3K di tahun 2024 ini. Dan komentar BKN ini disampaikan melalui akun Instagram ya, di kolom komentar. Jadi ceritanya ada yang bertanya di kolom komentar salah satu postingan dari akun Instagram resmi dari PKN gitu ya. Intinya pertanyaannya, bagaimana nasib honorer yang sudah lama tidak terdata di database BKN? Dan jawaban dari BKN menurut saya ya kurang memuaskan gitulah ya. Jawabannya daftar seleksi CASN tahun berikutnya. Ya otomatis itu gitu ya, yang ingin diketahui atau ingin ada kejelasan dari honorer yang tidak masuk dalam database BKN kan bukan hanya itu. Ingin tahunya apakah akan diberhentikan atau akan juga dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Yang ingin diketahui itu gitu ya, bukan disuruh mendaftar sebagai CASN di tahun berikutnya. Kalau itu pasti gitu ya. Tetapi kan kalau untuk mendaftar sebagai CPNS mungkin sudah banyak yang umurnya tidak memenuhi syarat gitu ya, lebih dari 35 tahun. Bisanya kemungkinan ya mendaftar sebagai P3K kembali. Tetapi lagi-lagi seharusnya jawaban dari BKN lebih jelas gitu ya, apakah akan diberhentikan atau akan dialihkan juga menjadi P3K paruh waktu. Setidaknya jawabannya diserahkan ke instansi misalnya, itu kan lebih jelas gitu ya. Jadi instansi yang memutuskan apakah akan memberhentikan atau akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu, bukan hanya memberikan solusi atau jawaban mendaftar sebagai CASN pada tahun berikutnya. Dan bagaimana komentar dari teman-teman terkait dengan hal ini? Untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah akun Instagram resmi ya, milik BKN. Di salah satu postingannya ya, ini adalah postingan terbaru dari BKN 5 jam yang lalu ya. Captionnya, cuti bersama sudah berakhir, minggu ini masih menyisakan 2 hari kerja le. Kemudian di postingan ini ada yang komen gitu ya, kita coba lihat ini. Ubur-ubur ikan lele, untuk honorer yang udah lama tidak terdata di BKN gimana le? Jawabannya, bisa coba seleksi CASN berikutnya le, gitu ya. Jadi BKN merespon pertanyaan dari honorer yang tidak terdata di database BKN, tetapi menurut saya responnya masih kurang memuaskan gitu ya. Saya yakin yang ingin diberi kejelasan atau jawabannya berkaitan dengan masa depannya, apakah akan diberhentikan atau akan dialihkan juga menjadi P3K paruh waktu, sama halnya dengan honorer yang masuk dalam database BKN yang gagal seleksi CPNS ataupun P3K di tahun 2024 gitu ya. Bukan sekedar dijawab bisa coba seleksi CSN berikutnya. Kalau itu ya sudah pasti gitu ya. Karena memang sudah menjadi honorer, kalau tidak bisa diangkat secara otomatis ya pasti mengikuti seleksi CSN tahun berikutnya gitu. Tetapi kan yang ingin dijawab atau jawabannya bukan itu gitu ya. Ingin kejelasan terkait dengan apakah akan diberhentikan atau diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi menurut saya seharusnya kalau memang belum ada aturan yang jelas, baik itu dari Kementerian Pan-RB ataupun dari BKN, ya seharusnya jawabannya menunggu aturan selanjutnya, ataupun jawabannya nanti
diserahkan ke instansi atau seperti apalah gitu. Faktanya seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar menyarankan mendaftar sebagai CASN di tahun berikutnya gitu. Jadi menurut saya itu gitu ya. Jadi alhamdulillah BKN sudah mau merespon melalui akun Instagram, tetapi ya responnya masih respon yang belum jelas juga gitu, tidak memuaskan, honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Jadi itu ya menurut saya terkait dengan jawaban dari BKN perihal honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait dengan hal ini? Bagi yang punya pendapat atau komentar terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar video ini. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.